Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran biologi dengan bahasan yang baru, yaitu tentang evolusi. Evolusi merupakan perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang sangat lama. Menurut konsep evolusi biologi, bahwa semua makhluk hidup berasal dari spesies sama yang hidup di masa lalu. Adanya pengaruh kondisi yang berbeda-beda mengakibatkan setiap spesies dapat mengalami mutasi, migrasi gen, rekombinasi genetik, seleksi alam, atau isolasi reproduksi, sehingga akan terbentuk spesies-spesies baru. Karena itu, para ahli berpendapat bahwa evolusi menyebabkan terjadinya keanekaragaman pada makhluk hidup. Tahukah kalian siapakah yang paling mempengaruhi teori evolusi? Ya, benar. Tokoh itu adalah Charles Robert Darwin. Dia adalah tokoh yang paling banyak mempengaruhi teori evolusi, sehingga ia dikenal sebagai Bapak Evolusi. Bagaimanakah perjalanan Darwin sehingga bisa mencetuskan ide tentang teori evolusi? Hal itu diawali pada tahun 1831, di mana Darwin mengikuti pelayaran kapal survei HMS Beagle dari Inggris dan merapat di Kepulauan Galapagos di wilayah Amerika Selatan. Dari sinilah Darwin memperoleh ide tentang evolusi pada makhluk hidup dengan memperhatikan perbedaan pada kura-kura Galapagos dan burung finch yang terbentuk karena seleksi alam. Makhluk hidup yang menarik perhatiannya salah satunya adalah kura-kura Galapagos, di mana kura-kura ini ditemukan di setiap pulau di Kepulauan Galapagos, tetapi memiliki perbedaan morfologi. Di salah satu pulau yang habitatnya basah, akan ditemukan kura-kura yang berukuran besar dengan tipe cangkang melengkung seperti kubah. Sementara di pulau lain yang habitatnya kering, ditemukan kura-kura berukuran kecil dengan cangkang berbentuk pelana. Menurut Darwin, perbedaan morfologi tersebut karena adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Jadi menurut Darwin, perbedaan morfologi itu terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan tertentu, atau bisa juga disebut dengan seleksi alam. Kemudian makhluk lain yang menarik perhatiannya adalah burung finch, di mana menurut Darwin, burung finch ini biasanya terdapat di Amerika Selatan, tapi melakukan migrasi ke Kepulauan Galapagos untuk mencari sumber makanan karena persediaan makanan di daerahnya makin sedikit. Pada saat berada di tempat yang baru, maka burung finch ini melakukan adaptasi terhadap jenis makanan baru yang terdapat di tempat tersebut. Kemudian berdasarkan pengamatannya, Darwin mengemukakan bahwa perbedaan paruh pada burung finch itu dipengaruhi oleh bentuk adaptasi terhadap jenis makanannya, sehingga dia juga berkesimpulan bahwa burung finch itu mengalami seleksi alam, sehingga bentuk paruhnya akan berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Berikut salah satu contoh teori evolusi Darwin karena seleksi alam yang terjadi pada leher jerapah. Yuk kita saksikan video berikut ini. Nah, dalam soal leher jerapah ini nih, menurut teori Darwin, dahulu kala ada 3 jenis jerapah yang hidup, yakni yang berleher pendek, sedang, dan yang lehernya panjang. Karena perubahan lingkungan, makanan jerapah hanya ada di dahan-dahan tinggi. Akibatnya jerapah yang berleher pendek dan sedang tidak mampu menggampainya dan tidak bisa bertahan hidup. Kondisi lingkungan ini menyisakan jerapah berleher panjang. Darwin memusatkan teori evolusinya sebagai seleksi alam atau dikenal sebagai sintasan yang terbugar, survival of the fittest. Intinya, siapa yang paling bisa menyesuaikan diri, ya dialah yang akan bisa bertahan hidup. Nah, dari pemaparan di atas, ada 4 hal pokok tentang teori evolusi Darwin.
yang kemudian dituangkannya dalam sebuah buku yang berjudul On Origin of Species by Means of Natural Selection, yaitu sebagai berikut. Di muka bumi ini tidak ada individu yang benar-benar sama. Hal ini terbukti dengan adanya variasi dalam satu keturunan meskipun keduanya kembar identik. Yang kedua, setiap populasi berkecenderungan untuk bertambah banyak. Hal ini karena setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan berkembang biak. Yang ketiga, suatu individu harus berjuang mempertahankan hidup agar mampu berkembang biak, karena untuk berkembang biak dibutuhkan makanan dan ruangan yang cukup. Keempat, pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus karena terjadi seleksi alam, sehingga hanya individu yang mampu bertahan saja yang akan berkembang biak dan dapat melangsungkan kehidupannya. Demikian teori evolusi menurut Darwin, yang dikatakannya bahwa evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Demikianlah pemaparan teori evolusi seleksi alam menurut Charles Darwin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.